Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mau dekat dengan-Mu, selalu ada dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus Tuhan, bawa kami dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Ini kerinduan kami, untuk selalu ada dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus,
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama melakukan refleksi pribadi kita, berusaha mengingat tentang kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Kita tahu sepanjang hari-hari kita yang kemarin Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perenungan pribadi saya itu kayak saya teringat betapa Tuhan itu sudah membuat banyak kebaikan. Tuhan sudah membuat banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari seseorang yang hebat di dalam Alkitab. Seseorang yang kalau dikenal sebagai salah satu raja Israel yang terbaik yang pernah ada, yaitu Daud. Nah, Daud ini dia menuliskan Mazmur yang kita tahu di kitab Mazmur ada banyak pasal yang dituliskan oleh Daud. Nah, Daud ini kita tahu di dalam Mazmur itu kan banyak Daud yang mengatakan tentang dia itu memuji kebaikan Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa Daud itu juga mengalami lika-liku kehidupan seperti yang kebanyakan manusia alami. Daud juga mengalami masa-masa sulit dan dia juga mengalami masa-masa sukacita di dalam dirinya. Nah, Daud ini mengalami beberapa masa sulit di dalam kehidupannya. Misalnya yang pertama, dia kan waktu sebelum menjadi raja Israel, dia itu seperti kayak jenderalnya di dalam pemerintahannya Saul. Jadi Anda bisa bayangkan Daud itu seorang jenderal di dalam kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul. Jadi Daud juga sudah berperang mati-matian untuk membela Saul juga. Tetapi apa yang didapat Daud? Daud akhirnya dikejar-kejar oleh Saul karena Saul iri hati terhadap Daud. Kita tahu bahwa Saul sampai berusaha membunuh Daud sampai 2-3 kali. Jadi kita bisa bayangkan perasaan Daud, dia sudah berperang mati-matian untuk Saul, tetapi malah Saul yang ingin membunuh dia. Jadi Daud merasa seperti dia dikhianati oleh Saul. Nah, kemudian yang berikutnya dia juga mengalami kesesakan, yaitu dia dikejar-kejar oleh Absalom. Pemerintahnya digulingkan oleh Absalom yang notabene adalah anaknya sendiri. Jadi kita bisa bayangkan Daud mempunyai seorang anak yang berusaha menggulingkan dirinya.
dia dikejar-kejar oleh Absalom. Dan juga ada sebuah peristiwa anak pertama Daud dengan Batsheba itu mati. Jadi kita tahu bahwa Daud itu waktu itu dia sampai berdoa puasa agar anaknya beroleh kesembuhan. Tapi apa yang terjadi yaitu di luar ekspektasinya, anaknya akhirnya meninggal. Nah, meskipun demikian, Daud di dalam mazmurnya dia itu selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Bahkan saat dia menghadapi masa sulit pun, Daud ini tetap mengingat Tuhan. Itu bisa kita baca di Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6, doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi di dalam Mazmur 13 ayat 6 dikatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi bisa kita lihat bahwa di dalam kesesakan pun Daud juga terus mengingat kebaikan Tuhan. Dia mau menyanyi terus untuk Tuhan karena Tuhan sudah berbuat baik untuk dia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji kebaikannya. Kan kita tahu bahwa nggak jarang manusia itu seringkali melupakan kebaikan Tuhan dan menganggap semua keberhasilan yang dia peroleh di dalam kehidupannya itu adalah hasil dari jerih lelahnya. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti akan cenderung mengandalkan dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah merasa bahwa keberhasilannya atau kesuksesannya itu merupakan hasil kerja kerasnya. Dan dia nggak menganggap bahwa Tuhan turut campur dalam kesuksesannya. Nah, Yeremia pasal 17 ayat 5-7 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi kita kalau sudah mencapai sebuah kesuksesan atau kita sudah mencapai sebuah keberhasilan, jangan lupakan campur tangan Tuhan. Jangan lupakan bahwa Tuhan yang ikut campur tangan dalam keberhasilan kita. Jadi jangan sampai saat kita berhasil ini kita melupakan Tuhan. Namun saat kita gagal, kita protesnya sama Tuhan. Nah, di pagi hari ini mari kita renungkan, bisakah ini kita tetap bersyukur, kita tetap mengingat kebaikan Tuhan, kita tetap memuji kebaikan Tuhan walaupun kehidupan kita dalam kondisi yang kurang baik atau dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu yang harus kita renungkan pagi hari ini. Bisakah kita ini tetap bersyukur walau kehidupan itu enggak sejalan dengan apa yang sudah kita harapkan. Tapi Alkitab mengatakan di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini jangan sampai keadaan kita yang kurang baik itu, yang sepertinya kurang baik, itu menutupi segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai keadaan kita itu sepertinya menutupi semua hal yang baik yang sudah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kita. Mungkin posisi kita sekarang nih, kita bisa bayangkan kita ini seperti anak kecil yang berdiri di dalam lift, yang isinya tuh orang yang jauh lebih besar dari kita. Kan kita pasti susah untuk melihat jalan keluar atau pintu keluar dari lift itu. Tetapi percayalah bahwa kita ini bersama Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan jalan keluar pada kita. Tuhan bisa melihat jalan keluar yang sudah Tuhan persiapkan untuk semua masalah kita. Jadi yang kita lakukan hanya kita tinggal percaya saja kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menggendong kita, yang
membawa kita melalui masalah kita itu. Tuhan sendiri yang menggendong kita sehingga kita bisa melihat jalan keluar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus sabar dan tabah dalam ujian, dan itu akan membuat kita naik level ke tingkat yang lebih tinggi. Karena sejak dulu kala, sejak zaman Musa atau sampai ke zaman Yosua, sampai zaman Daud dan tokoh-tokoh yang berikutnya, Tuhan itu sudah terbukti, Tuhan itu sangat setia dan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan terlebih lagi kebaikannya itu sungguh nyata saat Tuhan memberikan anaknya melalui Yesus Kristus dan mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Apakah kita selalu akan mengingat kebaikan Tuhan? Nah, jadi kita sekarang harus mengucap syukur sebab segala kejadian hidup kita itu tidak lepas dari kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Kemudian Mazmur 103 ayat 5 juga mengatakan, "Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan." Tuhan sudah memuaskan kita dengan kebaikannya dan jangan sampai kita melupakannya. Dan saya juga percaya kita semua pasti sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Karena Mazmur 31 ayat 20 mengatakan, "Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia." Jadi baik kita sekarang di dalam kemenangan maupun kita mungkin dalam masa kesesakan, tetaplah ingat kebaikan Tuhan itu, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kita ya. Jadi saat kita sudah meraih kesuksesan, tetaplah memiliki sikap yang benar, yaitu kita memiliki kerendahan hati dan kita selalu mengandalkan Dia. Dan mari kita ini mengasihi Tuhan karena Tuhan itu sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Karena tentang siapa Tuhan itu. Jadi jangan kita mengasihi Tuhan karena kita hanya memandang berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, tetapi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri sudah begitu baik untuk kita. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, bisakah kita ini tetap bersyukur walaupun keadaan kita kurang baik? Bisakah kita tetap mengingat kebaikan Tuhan walaupun kita sedang mengalami masa kesesakan? Yang harus kita ingat, Tuhan itu sangat baik, termasuk dalam kehidupan yang kelihatannya buruk bagi kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kau sudah mengingatkan kami Bapa bahwa Engkau begitu baik Bapa dalam apapun kehidupan kami, apapun masa kehidupan kami, apapun musim yang sedang kami alami. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau selalu ada bersama kami, Engkau menggendong kami Bapa melalui semuanya ini. Dan kami tahu Bapa, Engkau yang membawa kami pada kemenangan demi kemenangan Bapa. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus, Kau yang memberkati semua jemaat yang sudah mengikuti pada pagi ini Bapa. Kau membuat kehidupan mereka semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.